Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliani Cantik Walisa Utari. Di sini saya akan mempresentasikan um, tugas UAS Psikologi berjudul Raffin's Psychosocial Development in Raffinder's Can Love Happen Twice. Apa itu perkembangan psikososial? Perkembangan psikososial dibentuk oleh psikologi dan sosial yang terdiri dari beberapa tahapan atau perkembangan yang harus dijalani individu yang berakar dari pemikiran Erik Erikson bahwa kehidupan individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tahapan perkembangan psikososial dimulai dari awal baru lahir hingga meninggal, di mana dalam perjalanan ini, individu juga dapat mengalami beberapa konflik yang berfungsi sebagai pembelajaran diri untuk membangun beberapa kualitas psikologis, pertumbuhan pribadi, atau bahkan kegagalan atau penurunan kualitas psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan psikososial yang dialami oleh pemeran utama bernama Raffin dalam Can Love Happen Twice? Salah satu novel yang membahas perkembangan psikososial berjudul Can Love Happen Twice ini adalah novel romance yang berbicara tentang betapa pentingnya mengejar cinta sejati. Apa itu novel Can Love Happen Twice? Novel ini menyoroti rasa sakit kehilangan seseorang karena kematian dan juga proses pencarian cinta sejati. Sama seperti kisah cinta lainnya, pengarang Can Love Happen Twice juga mencakup perkenalan, kencan, harapan, konflik, perbedaan, dan perpisahan yang berujung pada berakhirnya hubungan. Oleh karena itu, tulisan ini penting untuk menganalisis novel ini dalam perspektif perkembangan psikososial tokoh utama bernama Raffin, karena ia telah mengalami beberapa proses kedewasaan, terutama pada masa dewasa mudanya. Siapa itu Erik Erikson? Erik Erikson adalah seorang psikolog ego yang mengembangkan teori perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial Erikson dipengaruhi oleh perkembangan psikoseksual Freud. Erikson memaknai sebuah teori perkembangan psikososial yang membahas tentang hakikat perkembangan kepribadian seseorang mulai dari kelahirannya hingga kehidupan selamanya. Teori ini menyangkut peran faktor sosial dan budaya dalam memengaruhi kepribadian seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya perkembangan psikososial dan dampaknya terhadap psikologi Raffin dalam novel Can Love Happen Twice karya Raffinder Singh. Teori perkembangan psikososial akan digunakan untuk menganalisis tahapan perkembangan psikososial Raffin dan hasil perkembangan psikososialnya untuk menentukan apakah Raffin dapat mengembangkan keberhasilannya dalam setiap tahapan perkembangan psikososial yang dijalaninya. Tahapan perkembangan psikososial Erik Erikson ada 8 tahap. Yang pertama adalah infancy period, trust versus mistrust. Tahap pertama, perkembangan psikososial bayi terjadi antara kelahiran dan usia 1 tahun. Pada tahap ini, seorang bayi atau bayi akan mengembangkan psikologi fundamental pertamanya. Seorang bayi mulai memahami atau belajar bahwa pengasuh dan lingkungannya responsif dan dapat diandalkan untuk mereka. Selama tahap pertama, perkembangan psikososial, bayi mengembangkan rasa percaya ketika pengasuh mereka memberikan tanggung jawab, perhatian, dan kasih sayang. Kurangnya sikap pengasuh yang baik akan menyebabkan ketidakpercayaan. Tahap kedua ada early childhood period, autonomy versus shame. Setelah bayi atau bayi memahami bahwa pengasuh dan lingkungannya adalah sumber keamanan mereka, mereka akan memasuki tahap baru balita yang berarti mereka menjadi balita untuk belajar rasa otonomi. Balita mulai membentuk rasa otonomi melalui buang air besar dan proses pelatihan toilet. Balita diharapkan sudah bisa mengontrol dan menjalankan proses bertahan dan melepaskan. Tahap ketiga ada play age period. Yang ketiga ada play age period, initiative versus guilt. Pada masa kanak-kanak awal, anak-anak mulai belajar tentang berinisiatif melalui interaksi dengan lingkungannya.
Anak-anak biasanya mulai bermain secara mandiri jauh dari pengasuhnya, menggunakan imajinasinya sendiri untuk membangkitkan rasa inisiatifnya. Tahap keempat ada school age period, industry versus inferiority. Tahap perkembangan psikososial ini terjadi antara usia 5 hingga 11 tahun, di mana anak-anak mulai berpartisipasi dalam kehidupan sekolah untuk mengembangkan rasa bangga terkait prestasi dan kemampuan mereka melalui semacam interaksi di sekolah. Tercapainya tuntutan akademik, anak akan menimbulkan rasa kompetensi, sedangkan kegagalan memperoleh prestasi akan menimbulkan perasaan rendah diri. Tahap 5 ada adolescence period, identity versus identity confusion. Mampu melewati tahap ini akan memberikan kesempatan bagi remaja untuk menemukan jati dirinya, sedangkan ketidakmampuan untuk melewatinya akan menimbulkan kebingungan, peran, dan lemahnya kesadaran diri. Identitas pribadi akan mempengaruhi perilaku seorang selama sisa hidupnya. Tahap ke-6 ada Young Adulthood Period, Intimacy versus Isolation. Selama tahap ini, dewasa muda berusaha mencari hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Tidak hanya hubungan seksual, keintiman juga mencakup hubungan timbal balik di mana setiap individu dapat mengambil bagian dalam meningkatkan hubungan pribadi yang mendalam. Tahap ke-7 ada Adulthood Period, Generativity versus Stagnation, Self-Absorption. Berapa pasangan yang telah memutuskan untuk mengambil komitmen akan memilih untuk memiliki anak dan melatih rasa pengasuhan mereka kepada anak-anak mereka, atau dalam beberapa kasus mereka melakukan upaya inspirasional untuk berkontribusi dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang positif. Setelah berkeluarga setelah dewasa, umumnya orang berusaha melakukan beberapa perbaikan dalam hidupnya. Tahap terakhir ada Old Age Period, Integrity versus Despair. Tahap akhir dari teori perkembangan psikososial ini dimulai kira-kira ketika seorang berusia 65 tahun hingga kematiannya. Itu adalah cerminan dari apa yang telah dilakukan orang dalam hidup selama apapun yang mereka puas dengan pencapaian mereka atau tidak. Mulai dengan pembahasan di dalam novelnya, yaitu mendapatkan hasil yang pertama, intimacy, Ravin's and Hussi's marriage plan. Ravin lives in Bhubaneswar and Kusi in Faridabad. Gradually, both Ravin and Kusi get to know each other through their interaction over the phone and in online chat rooms. Soon they fall in love. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Ravin memiliki kesempatan untuk memulai hubungan cinta pertamanya dengan seorang gadis bernama Kusi yang ditemuinya secara online. Sesuai dengan teori perkembangan psikososial Erikson, terlihat jelas bahwa masa dewasa muda usia 18-40 tahun mencari hubungan asmara. Kata-kata segera mereka jatuh cinta, menandakan Ravin telah membangun kedekatannya dengan Husi dengan serius. Kemesraan tersebut semakin terasa ketika Ravin dan Husi memutuskan menikah pada 13 Februari 2011. Yang kedua ada isolation. Ravin self-isolation after Husi death. Finding love again was not an option I ever thought of, and neither did I want to think of it. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Ravin harus menghadapi kenyataan bahwa dia takut untuk memulai hubungan barunya setelah kematian Husi. Tak ingin menjalin hubungan menjadi pertanda bahwa Ravin harus menjalani isolasi dirinya. Seperti yang dinyatakan dalam perkembangan psikososial Erikson bahwa faktor-faktor yang menyebabkan isolasi meliputi ketakutan akan komitmen, ketakutan akan keintiman, ketidakmampuan untuk membuka diri, hubungan masa lalu. Kemudian selanjutnya, 3 months later, to cope with his big loss, Ravin decided to write a tribute to his Husi. And this is he penned down his debut novel, I Too Had a Love Story. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa depresi Ravin akibat kehilangan cinta pertamanya bersifat sementara, dan cara dia mengungkapkan kesedihannya melalui menulis buku telah membantunya melewati situasi buruknya. Sesuai dengan teori perkembangan psikososial Erikson bahwa hasil atau kebajikan dari tahap dewasa muda yaitu cinta dapat dicapai melalui keseimbangan pertarungan antara keintiman versus isolasi. Buku ini juga merupakan awal baru transisi bagi Ravin untuk memulai membangun hubungan cinta yang baru setelah ia berhasil keluar dari depresinya. Selanjutnya ada intimacy, Ravin's romantic relationship with Simar. She stopped me and said, I'm here only to listen to your story.
Kutipan tersebut menggambarkan awal mula hubungan Raffin dan Simar di mana Simar benar-benar tertarik dengan cerita Raffin. Perkataan Simar hanya untuk mendengarkan ceritamu menunjukkan bahwa ia berusaha membangun keintiman dengan Raffin dengan cara mengenalnya lebih jauh sebagaimana dinyatakan oleh teori perkembangan psikososial bahwa menjadi pendengar yang baik diperlukan untuk membangun keakraban antara seorang pasangan. Kemudian, considering the adjustment I had made in my life to accommodate Simar expectation, it seemed more practical for Simar and me to finalize our marriage. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Raffin dan Simar memasuki tahap komitmen dalam hubungan. Memiliki komitmen seperti pernikahan yang bahagia pada perkembangan psikososial dewasa muda sangat penting untuk memperoleh atau berhasil mencapai hasil akhir dari keadaan dewasa muda, yaitu cinta. Selanjutnya ada isolation, Raffin's depression after his relationship with Simar end. 3 years back, Kusi had left me on this day. 3 hours back, Simar left me. Kutipan tersebut menyatakan bahwa Simar memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan rencana mereka untuk menikah pada hari yang sama dengan kematian Kusi. Hal ini membawa kembali trauma Raffin tentang pernikahannya yang dibatalkan karena kematian Kusi. Selanjutnya ada I don't want to live, he keeps shouting. A truck ran over him. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Raffin mengalami depresi berat yang membuatnya berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya ada intimacy, Raffin friendship. Shared his love story with us, along with his good friends Happy, Amardeep, and Manfred. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Raffin memiliki 3 sahabat baik. Ketiga sahabatnya bukan hanya teman biasa, tapi mereka adalah teman dekat satu sama lain, sampai-sampai Raffin menempatkannya mereka sebagai karakter dalam bukunya. Kemudian ada intimacy, Raffin's and Simar love. That very moment Simar left for Simla. She drove back to Raffin. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Simar masih peduli dengan Raffin dengan memutuskan untuk kembali bertemu dengan Raffin. Hal ini terlihat jelas karena keduanya pernah menjadi pasangan yang saling memiliki cinta dan kemesraan. Hubungan timbal balik terjadi ketika kedua individu bersedia untuk saling memahami sepenuhnya. Bab selanjutnya ada psychosocial development of Raffin's virtue is love. Don't worry, baby. Things will work out because at the end of the day we love each other. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Raffin mampu tumbuh lebih kuat sehingga ia bisa move on dari Husi selama 3 tahun dan tidak ingin menjalin hubungan cinta. Raffin telah menumbuhkan perkembangan mentalitas tertentu termasuk cinta diri, dan percaya diri. Dia tidak menunjukkan jarak atau keterasingan tentang masa depannya bahkan setelah Simar meninggalkannya atau dia berencana bunuh diri. Jelas bahwa dia ingin menulis buku terlaris keduanya untuk menghapus kesedihan dan rasa sakitnya. Kesimpulan, Raffin memiliki beberapa konflik yang berkaitan dengan masa dewasa muda atau tahap perkembangan psikososialnya yang keenam. Sesuai dengan teori perkembangan psikososial Erikson, khususnya pada tahap dewasa muda, penelitian ini menyimpulkan bahwa Raffin telah mengalami beberapa konflik keintiman dengan keterasingannya. Penelitian ini menemukan bahwa Raffin mengalami keintiman dan keterasingan yang membuatnya hidup naik turun. Berdasarkan analisis perkembangan psikososial Raffin pada bagian ini, masa dewasa atau tahap ke-6, perkembangan psikososial dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Tahap yang terkait dengan keintiman versus isolasi memiliki hasil berupa cinta atau jarak. Setelah Raffin menghadapi semua konflik keintiman versus keterasingannya, penelitian ini menemukan bahwa cinta adalah hasil dari perkembangannya karena Raffin berhasil menaklukkan depresinya karena kehilangan 2 wanita yang dicintainya. Raffin telah mengembangkan beberapa sikap positif terhadap depresinya seperti cinta diri, dan percaya diri. Ia mampu melepaskan diri dari keterasingan atau depresinya. Menulis novel bestseller keduanya adalah salah satu cara yang ia rencanakan untuk menghapus kesedihan dan kepedihannya setelah Simar meninggalkannya. Namun novel tersebut mengungkapkan bahwa di akhir cerita, Simar kembali ke rumah Raffin. Artinya cerita tersebut akan mempertemukan mereka kembali sebagai pasangan. Penelitian ini menemukan bahwa Raffin mengalami keintiman dan keterasingan yang membuat hidupnya naik turun. Berencana menikah dengan Husi, pernikahan dibatalkan karena kematian Husi yang membuatnya depresi, mencari cara mengatasi depresinya dengan menulis novel, menemukan kasih baru bernama Simar dan mencara menikahinya.
penolakan Simar terhadap lamarannya karena perbedaan pandangan hidup yang menyebabkan keduanya depresi dan usahanya untuk bunuh diri. Dan persahabatan dekat Raffin dengan Happy, Manfred Amardep yang kemudian membantu Raffin untuk mendapatkan kembali Simar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.